Halo pemirsa, balik lagi di program Ngopi Ngobrol Pintar. Di episode Ngopi hari ini balik lagi bersama Tia Yunita yang akan menemani kalian. Tapi seperti biasa di program Ngopi hari ini saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani dengan Ibu Dr. Eri Yusnita Arfianti SPMP selaku Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Tribuana Tunggadewi. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih diundang ya. Iya. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan membahas trik lulus tepat waktu ya Ibu ya. Nah, seperti kendala banyak mahasiswa yang sedang dialami sekarang, merasa mereka belum lulus nih Bu. Nah, itu gimana dari Ibu sendiri menanggapi hal tersebut? Baik. Terima kasih Dek Tia. Saya di sini bukan sebagai guru ya, hanya berbagi pengalaman karena saya dulu juga pengalaman S1, S2, S3 itu pengalaman ya pernah menjadi mahasiswa juga, otomatis beberapa pengalaman pernah saya alami. Kebetulan teman seangkatan saya ada yang banyak belum lulus. Terus alhamdulillah saya juga lulus tepat waktu. Ya ini saya puji syukur pada Allah yang Maha Kuasa tentunya ya. Itu memang ketika seseorang itu kita mau kuliah ya, mau S1, mau S2 maupun S3, kita itu harus membuat namanya perencanaan, planning. Saya mau lulus S1 4 tahun. Bagaimana trik saya ya supaya saya tepat 4 tahun itu saya lulus? Nah, beberapa hal yang harus kita siapkan itu antara lain apa? Kita tuh sudah punya ancang-ancang judul penelitian kita. Walaupun kita belum sampai semester 7 atau semester 6, kita sudah punya ancang-ancang, waktu semester 2 itu sudah punya ancang-ancang. Kira-kira penelitian saya nanti seperti itu. Sehingga ketika sudah mulai pembagian dosen pembimbing, otomatis Anda langkah kedua mulai menemui dosen pembimbing Anda. Jadi menjalin komunikasi yang baik dengan dosen, dengan ketua program studi, kemudian dengan admin fakultas itu adalah suatu hal yang utama juga. Sehingga ketika menjalin komunikasi yang baik, otomatis apabila ada masalah kita segera tertangani. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menyiapkan. Kira-kira nanti kalau lulus 4 tahun tadi, kita harus menyikapi seminar proposal saya, misalnya S2 ya. S2 itu teori selesai semester 2. Berarti sebenarnya semester 1 Anda sudah mulai ancang-ancang menyusun proposal. Sehingga waktu akhir semester 2, karena kebetulan saya di Pasca Sarjana, saya sudah mahasiswa saya wajibkan untuk sudah mulai melakukan seminar proposal. Kemudian semester 3 seminar hasil ataupun mau menginjak mulai menyusun jurnal, kemudian semester 4 sudah bisa lulus. Itu untuk S2 ya. Kalau untuk S1 saya rasa juga sama ya. Ada mungkin sekitar 4 tahun, 8 semester, berarti Anda harus menyikapi kira-kira mengambil judul penelitian apa, kemudian membangun komunikasi antara dosen dengan mahasiswa harus, dengan kaprodi, dengan admin fakultas, hingga kalau ada permasalahan segera tertangani. Kemudian yang berikutnya, topik-topik penelitian Anda juga harus sesuai dengan yang apakah dari hati Anda ingin meneliti A, kemudian dosennya menyarankan B, ya Anda ikuti. Jadi tidak istilahnya, oh saya mau penelitian A, Ibu dosen atau Bapak dosen menyarankan B, ya sudah ikuti, jaga sinergi hubungannya baik sehingga klub antara dosen dengan mahasiswa. Enggak, apabila dua-duanya saling bersinergi, otomatis penelitian berjalan dengan lancar. Kemudian begitupun juga konsultasi karya ilmiah yang menjadi salah satu persyaratan untuk lulus, itu juga sudah dibicarakan sama dosen pada waktu pembimbingan seperti itu. Dan tentunya yang berikutnya juga berdoa. Tidak hanya kita berusaha tapi nggak ada doa, percuma saja. Kita berdoa saja tanpa usaha juga percuma. Tapi ya dua-duanya harus jalan. Berdoa tetap bagaimana bisa lulus tepat waktu, diberi kemudian kelancaran. Kemudian juga berdoa, usaha harus tetap jalan. Kemudian yang berikutnya juga bila ada permasalahan, misalnya contoh kasus mahasiswa itu, kenapa toh saya itu lulusnya sebenarnya saya ada semangat Bu, doa nggak kurang-kurang, tapi saya nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, terus jangan patah semangat. Kalau nggak punya uang, ada 1000 jalan yang bisa kamu lakukan. Seperti mahasiswa saya zaman saya S1 dulu, bekerja sambil kuliah. Jadi mereka buka usaha kecil-kecilan di sekitar rumah kampus itu, sehingga sehari dapat berapa bisa menghidupi biaya hidup mereka tanpa minta-minta orang tua lagi, sehingga tidak membebani orang tua, bisa buat hidup, buat bayar kos-kosan, buat makan,
dan juga untuk membayar biaya studinya. Seperti itu, Adik. Oke, jadi Ibu kan kita ngomong-ngomong tentang lulus tepat waktu nih Bu. Ya. Ibu kan bisa disebut dengan sebagai alumni mahasiswa. Iya, Ya. iya. Dan sekarang Ibu menjadi seorang dosen S1 sekaligus dekan. Ya. Itu gimana sih Ibu? Kan Ibu pernah mengalami mungkin teman-teman Ibu yang lulusnya nggak tepat waktu. Itu gimana dari Ibu sendiri? Baik, gini ya. Kebetulan dari pengalaman saya dulu ya, alhamdulillah saya selama studi S1, kemudian studi S2, kemudian S3 itu kebetulan saya alhamdulillah tepat waktu, tidak melampaui batas. Nah, hal semacam itu kadang saya juga merasa miris melihat beberapa teman saya yang sampai detik sekarang itu belum lulus. Atau mungkin waktu saya zaman S1, S2 dulu ada beberapa teman saya belum lulus. Kadang-kadang saya sempat ajak sharing mereka. Apa sih sebenarnya permasalahannya? Jadi permasalahan yang tadi saya sebutkan tadi salah satunya ya karena dia memang kadang-kadang kurang intens komunikasi sama dosennya. Jadi kadang-kadang harusnya kita rajin ke kampus itu tidak hanya sekadar ngobrol, tapi ya main ke kampus, kemudian ke ruang dosen pembimbing kita, kemudian ke fakultas kita, sehingga kalau semuanya, jadi kita membuat dalam arti kita ke kampus itu tidak hanya sekadar duduk, tapi dapat ilmu, ke perpustakaan, kemudian ke sharing sama dosen kita, sharing sama mungkin sama admin fakultas, ataupun sama mungkin kalau perlu sama dekannya kalau ada masalah, sehingga segera tertangani seperti itu. Jadi contoh kasus seperti teman saya kemarin, kenapa nggak cepat lulus ya karena kadang-kadang kuliah itu jangan sampai, ya benar kalian nyambi bekerja, tapi jangan sampai keasikan nyambi bekerja. Jadi kuliah itu yang utama, kamu selesaikan tepat waktu. Bekerja itu sebagai pendukung Anda untuk mendapat pengalaman baru, untuk cari uang tentunya ya. Dari situ nanti terus kalian akan terpacu untuk lulus, dan jangan pernah melihat wah teman saya itu aja belum lulus, kenapa saya harus lulus? Tidak. Kalau perlu kamu harus lebih lulus dari teman kamu gitu loh. Dan harus berbagi dalam arti menambah pengalaman kalian. Mungkin kompetensi, ikut beberapa pelatihan kayak pengalaman kami di S2 ya. Mahasiswa itu dibekali ikut pelatihan. Pelatihannya apa saja? Pelatihan penulisan jurnal, penulisan karya ilmiah, ada diklat di sana, pelatihan Mendeley, ataupun pelatihan-pelatihan yang sifatnya menunjang mereka. Ataupun mungkin nanti ada studi banding ke beberapa universitas yang negeri ataupun swasta yang nanti menjadi pembanding kita untuk apa sih kekurangan saya, apa yang harus saya lakukan, kompetensi apa yang harus saya kuasai. Nah, itu harus dipersiapkan sehingga ketika lulus nanti Anda siap kerja dan diterima di tempat bekerja, dan tempat bekerja merasa puas dengan apa yang telah Anda dapatkan selama studi dan dari pengalaman yang Anda dapatkan. Seperti itu Adik ya. Oke, jadi ini juga Ibu, seperti yang kita ketahui bahwasannya mahasiswa juga kadang suka berpikir mungkin mau ketemu dosen atau dekan sendiri untuk bercerita keluh kesah mungkin merasa sungkan. Ya. Nah, itu gimana Ibu kalau dari Ibu sendiri menanggapi hal tersebut? Memang kadang-kadang aspek sungkan nggak sungkan itu memang menjadi basic ya. Iya. Jadi basic ya, kalau kamu sebagai mahasiswa kalau ada masalah ya memberanikan diri. Jangan sampai yang dosennya malah manggil kamu. Jadi misalkan Bu saya tuh istilahnya Bu saya tuh kok nggak lulus-lulus, kenapa ya? Sampai orang tuanya nelpon misalnya. Ya kamu harus cobalah, saya berkeluh kesahnya pertama sama siapa ya? Mungkin yang pertama ya di fakultas, atau mungkin ketemu di adminnya dulu, dari admin nanti menyampaikan ke kaprodi, dari kaprodi nanti menyampaikan ke dekan, ataupun mungkin nanti kalau memang kamu memiliki kebenaran ya sudah, Bu saya tuh lulusnya lama itu karena apa ya Bu? Saya tuh belum nggak bisa nulis jurnal, ataupun saya sulit menulis dosennya, gimana Bu ya pemecahannya? Jadi nanti ada suatu kebijakan di fakultas yang nantinya bisa menghubungkan antara dosen dengan mahasiswa sehingga mahasiswa bisa lulus tepat waktu tanpa ada kendala seperti itu. Kalaupun ada kendala, tentunya ada suatu kebijakan tertentu sehingga mahasiswa bisa diselesaikan permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan lagi. Mungkin seperti itu ya. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum lulus dan sedang mengerjakan tugas akhir, jadi nggak perlu khawatir lagi ya Bu, tetap harus intens juga sama dosen, tetap ke kampus ketemu. Kalau Rajin misalnya ke perpustakaan, ya, rajin ke perpustakaan, rajin mensitasi beberapa judul penelitian, bukan hanya judul ya, dibaca, dipahami, kemudian diringkas, kemudian dibuat sebagai acuan literatur sehingga ilmu kita juga semakin bertambah. Dan tetap tentunya
tetap semangat 45 itu harus dikobarkan ya. Jadi tidak hanya semangat otaknya tapi loyo ya, semangat hatinya, semangat otaknya, semangat mentalnya. Karena kadang-kadang mahasiswa sekarang itu karena kalian kebiasaan online ya. Jadi saya tuh kadang juga sedih ya, jangankan ketika kebiasaan online, kalau zaman saya dulu kan memang segala sesuatu harus bekerja keras ya. Jadi kan kita harus menyiapkan mental kita ketika menghadapi dosen, ketika dimarahi sekali aja, waduh saya sudah nggak mau menghadap lagi, besok takut. Nah, sehingga mempengaruhi aspek psikologisnya sendiri. Jadi mental berani ya bismillah, tapi ya juga jangan terlalu vokal sehingga menimbulkan kesalahpahaman seperti itu. Baik, seperti itu deh. Oke Ibu, berhubung kita sudah di penghujung acara, Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan tugas akhir. Itu ada yang Ibu ingin sampaikan mungkin? Baik, terima kasih Mbak Tia ya. Keliru Mbak Ita terus ya. Soalnya antara Ita dan Tia itu hampir sama, walaupun sebenarnya hanya berbalik huruf aja. Memang gini ya, saya mungkin nggak terlalu banyak ngomong ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi intinya menjadi mahasiswa ketika Anda menghadapi suatu permasalahan nggak lulus ya, itu memang harus punya semangat, tetap semangat, tidak patah arang ya ibaratnya ya, tetap berkorban semangatnya, tetap berdoa sehingga Anda bisa lulus. Anda bisa, kalau teman Anda bisa lulus, kenapa Anda nggak bisa? Teman Anda aja yang nggak pintar bisa lulus, kenapa Anda nggak bisa lulus? Jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan itu bisa dihadapi asalkan kita memiliki semangat, tidak patah arang ya tentunya, dan tetap berdoa sama yang di atas. Tidak, itu hal yang penting, tetap banyak berdoa sehingga kita senantiasa dilindungi sama yang di atas dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan studi ya. Itu aja deh. Oke, jadi balik lagi seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kita juga nggak butuh yang namanya ibaratnya semangat, tapi semangatnya cuma setengah-setengah gitu ya Bu, karena itu juga tidak akan bisa menyelesaikan nanti ya. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Eri membahas terkait trik lulus tepat waktu. Jadi buat teman-teman semuanya yang sedang mengerjakan tugas akhir, tetap semangat, jangan pernah kalian merasa kalau kalian nggak bisa menyelesaikan tugas tersebut, tapi kalian masih punya dosen, kalian masih punya kaprodi, bahkan dekan, dan teman-teman kalian yang bisa mensupport kalian gitu. Jadi terima kasih Bu Eri sudah meluangkan waktu di program Ngopi hari ini. Saya Tia Yunita dan Ibu Eri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di program Ngopi berikutnya. Selamat siang.